Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ramadan Alif Lutfiansyah dan teman saya Alfian Faiz Putra dari kelas 06 SAKP 007. Di sini kami ingin membahas materi lanjutan akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak SE MSI. Buku 2 bab 10 dengan judul Akuntansi untuk Valuta Asing, Penjabaran Laporan Keuangan dalam Uang Asing. Slide pertama, akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam uang asing, mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Menurut PSAK 10, pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional dapat terjadi dalam dua kondisi berikut. Perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional dapat terjadi dalam dua kondisi berikut. Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing atau sebaliknya. Yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menjadikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya. Namun, entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang fungsional atau penyajian yang berbeda atau sebaliknya. Metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing menurut PSAK dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Metode translasi. 2. Metode pengukuran kembali. Metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Metode translasi diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. 1. Entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Misalnya, mata uang fungsional perusahaan adalah dolar AS. Pencatatan transaksi dilakukan dalam mata uang dolar, sehingga menghasilkan laporan keuangan awal dalam dolar AS. Namun, karena alasan regulasi, perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lain, yaitu mata uang lokal. 2. Entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda, mata uang asing. Hal ini umumnya terjadi pada entitas anak atau asosiasi atau cabang yang beroperasi di luar negeri, yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang negara tempat beroperasi, misalnya dolar AS, yang berbeda dengan mata uang pelaporan entitas induk, misalnya rupiah. Dengan demikian, laporan keuangan entitas anak atau asosiasi atau cabang diukur kembali ke dalam rupiah menggunakan metode translasi. Selanjutnya ada metode pengukuran kembali. Metode pengukuran kembali digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Metode ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut, yang dalam mata uang asing dan menjanjikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya. Misalnya,
mata uang fungsional perusahaan adalah dolar AS. Namun, karena alasan tertentu, perusahaan memilih pencatatan transaksi dilakukan dalam mata uang rupiah, sehingga menghasilkan laporan keuangan awal dalam rupiah. Sedangkan, perusahaan memilih mata uang penyajian akhir adalah dolar AS. Dengan demikian, laporan keuangan awal yang diukur kembali dalam dolar AS menggunakan metode pengukuran kembali. Kondisi seperti ini jarang terjadi karena kecil kemungkinan perusahaan yang mata uang fungsional dan pelaporannya sama namun memilih melakukan pencatatan dalam mata uang lain. 2. Entitas anak atau asosiasi atau cabang yang beroperasi di luar negeri dan mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sebenarnya sama dengan entitas induk atau investor atau pusat. Hal ini umumnya terjadi pada entitas anak atau asosiasi atau cabang yang diwajibkan oleh otorisasi setempat untuk menyajikan laporan keuangan dalam mata uang negara setempat, walaupun bukan mata uang fungsionalnya. Dengan demikian, laporan keuangan entitas anak atau asosiasi atau cabang dijabarkan menggunakan metode translasi dari mata uang negara setempat ke dalam mata uang fungsionalnya, yang juga merupakan mata uang penyajian entitas induk atau investor atau pusat. Selanjutnya ada metode translasi. Yang pertama ada perlakuan akuntansi. Metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Ketika penjabaran dari mata uang fungsional ke mata uang asing, kurs yang digunakan tidaklah sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Yang kedua, kertas kerja. Dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, sebaiknya menggunakan kertas kerja. Kertas kerja terdiri dari pos-pos neraca saldo, yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Informasi neraca saldo dipisah antara saldo normal debit dan kredit agar dapat dihitung selisih pengukuran kembali yang dihasilkan. Selanjutnya ada metode pengukuran kembali. Yang pertama ada perlakuan akuntansi. Metode pengukuran kembali digunakan jika perubahan mata uang laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Seperti halnya translasi, ketika dijabarkan dari mata uang asing ke mata uang fungsional, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga juga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil pengukuran kembali. Selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi hasil pengukuran kembali. Yang kedua, kertas kerja. Dalam melakukan pengukuran kembali laporan keuangan dalam mata uang asing juga menggunakan kertas kerja karena perhitungan yang lebih kompleks. Format kertas kerja sama seperti pada metode translasi, yaitu terdiri dari pos-pos neraca saldo yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Informasi neraca saldo dipisah antara saldo normal debit dan kredit agar dapat dihitung selisih pengukuran kembali yang dihasilkan. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas pengukuran kembali laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dengan metode pengukuran kembali disajikan di laporan laba rugi konsolidasi. Pengungkapan yang diperlukan mencakup 1. Kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. 2. Jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional. Fakta tersebut harus dinyatakan. 3.
bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. 4. Entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda, baik dari mata uang fungsional maupun dari mata uang pelaporannya, di mana entitas harus A. Mengidentifikasikan secara jelas informasi sebagai informasi tambahan untuk membedakan dari informasi yang tunduk dengan PSAK. B. Mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan, dan mengungkapkan mata uang fungsional, entitas, dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan. Di sini terdapat tabel 10.1, di mana penjelasannya, pos-pos moneter adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset-aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Misalnya ada kas, piutang, dan utang. Pos-pos non-moneter adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas lain yang termasuk dalam pos-pos moneter. Misalnya, biaya dibayar di muka, persediaan, aset tetap, dan liabilitas tangguhan. Yang C, kurs penutup adalah nilai tukar spot pada akhir periode pelaporan. Yang D, kurs akuisisi adalah nilai tukar spot pada tanggal akuisisi. Yang E, saldo laba pra-akuisisi adalah saldo laba pada saat ekuitas diakuisisi oleh investor. Yang F, saldo laba pasca akuisisi adalah saldo laba pada periode setelah ekuitas diakuisisi oleh investor. Kesimpulannya, akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dalam mata uang yang sama, umumnya mata uang fungsional. Terdapat dua kelompok menurut PSAK, yaitu metode translasi dan metode pengukuran